Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam rangka menuntut ilmu melalui kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah kepada mereka agar mereka berfikir. Sehingga sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa sekitar sepertiga dari Al-Quran isinya adalah kisah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menempuh metode ini di dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa metode kisah adalah metode yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menggunakan metode ini kalau kemudian metode ini bukan metode yang baik. Dan kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab yang memberikan penjelasan kepada seluruh manusia kepada jalan yang benar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ayahnya. Dan ini adalah metode dakwah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga ketika seseorang itu mau memulai untuk berdakwah, yang pertama kali dia perhatikan adalah dirinya sendiri. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ketika dia mendapatkan ilmu, maka dia beramal. Ketika dia tahu tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka dia tinggalkan. Dia mulai dari dirinya sendiri. Baru kemudian kepada keluarga. Sehingga dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ini dakwah Nabi SAW dimulai dari ayat ini. Oleh karena itu di kitab-kitab sirah nabawiyah yang menjelaskan tentang sejarah kehidupan Nabi SAW disebutkan bahwa ketika ayat ini turun kepada beliau SAW, Nabi SAW mengumpulkan seluruh keluarganya. Kemudian diberitahukan tentang dakwah dan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau SAW. Sehingga ini pelajaran penting buat kita. Ya, ketika kita sudah belajar, kita sudah mengenal agama lebih dalam, maka sebelum kita berdakwah kepada orang lain, yang wajib pertama kali kita lakukan adalah memberitahukan orang-orang yang di sekitar kita. Kita kasih tahu istri kita kasih tahu anak-anak kita, orang tua, adik kakak kita, kerabat kita kasih tahu tentang dakwah yang benar. Kita kasih tahu mereka tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, baru kemudian seseorang itu berdakwah kepada orang lain. Ya, walaupun yang perlu diperhatikan adalah bahwa bukan syarat seseorang itu berhasil dakwah di dalam keluarganya baru kemudian dia boleh dakwah ke orang lain. Ya, sebagian orang nggak mau dakwah, nggak mau ngomongin agama sama teman-temannya. Kenapa? Aduh, keluarga saya belum benar. Ya akhi, barakallahu fiik. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya ikut bersama orang-orang kafir dan nggak mau naik ke kapal beliau. Anaknya Kan'an sama, nggak mau ikut sama beliau.
Sehingga kalau kemudian ya kita persyaratkan Nabi Nuh harus keluarganya semuanya beriman baru bisa berdakwah, itu sesuatu yang nggak bisa dilakukan karena pada akhirnya adalah hidayah di tangan Allah. Tapi yang harus kita lakukan adalah berdakwah. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kita lakukan. Walaupun hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendakwahi ayahnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau memulai untuk mengajak masyarakat di kota Babil kepada tauhid, dan para ulama mengatakan bahwa pada saat itu orang yang bertauhid hanya Nabi Ibrahim sendirian. Seluruh manusia di atas kesesatan dan kesyirikan. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah raja yang berkuasa pada saat itu. Ada juga yang menyembah makhluk-makhluk langit, bintang-bintang, matahari, bulan. Sehingga tidak ada orang yang bertauhid di atas kebenaran menyembah Allah kecuali Nabi Ibrahim sendirian. Nanti akan kita sebutkan bahwa kemudian Nabi Ibrahim beriman bersama istrinya siapa? Sarah. Dan tidak ada orang yang beriman, kata Nabi Ibrahim kepada Sarah, kecuali aku dan dirimu. Kemudian nanti akan kita sebutkan juga bahwa Nabi Lut alaihissalam itu juga tinggal di satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Sehingga yang ada di muka bumi ketika itu yang beriman itu cuma 3 orang. Nabi Ibrahim, Nabi Lut dengan istrinya Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 51 dan seterusnya tentang kisah dakwahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim hidayah sebelum yang lainnya. Maksudnya adalah nabi-nabi yang sebelum nabi-nabi yang lain yang Allah sebutkan di sebelum ayat ini, yaitu Musa dan Harun. Wa kunna bihi alimin, dan sesungguhnya kami maha mengetahui tentang keadaannya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Nabi Ibrahim bertanya kepada ayah dan kaumnya, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Apa patung-patung yang kalian sedang beriktikaf di hadapannya? Ya, akifun itu artinya berdiam diri untuk beribadah. Jadi ini kebiasaan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Mereka suka bersemedi, ya, atau duduk menyembah patung-patung atau berhala-berhala tersebut. Oleh karena itu Allah di sini menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, apa patung-patung ini yang kalian beribadah dengan tekun kepada mereka, kalian beriktikaf di hadapan mereka? Apa hakikat mereka? Ya, di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaum-kaumnya. Kata Nabi Ibrahim, qala ata'buduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat? Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, jadi di sini Nabi Ibrahim ingin menyampaikan kepada kaumnya bahwa patung-patung ini nggak berhak untuk diberikan ibadah kepada mereka. Ya, karena kita tahu bahwa ibadah artinya adalah ketika seseorang itu tunduk, hina dengan rasa pengagungan kepada sesuatu yang disembah. Dan ini hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hina di hadapan Allah, kita miskin di hadapan Allah, kita fakir di hadapan Allah, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, dan kita agungkan Allah setinggi-tingginya. Kita nggak boleh menjadikan konsep ini untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dipahat. Ya. Maka apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka pun menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya.
Lihat dalil yang bukan dalil. Ya, di sini Nabi Ibrahim bertanya tentang dalil mereka, tentang alasan mereka kenapa kalian atau mereka ingin, Nabi Ibrahim bertanya tentang hakikat patung yang sedang mereka sembah. Ya, kata Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Apa patung-patung ini yang kalian sedang menyembah mereka? Seharusnya jawaban mereka adalah, ini adalah Tuhan kami. Ini adalah Tuhan yang menciptakan kami misalnya. Ini adalah Tuhan yang memberikan rezeki kepada kami. Bukan itu jawaban mereka. Jawaban mereka apa? Sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami menyembah patung-patung ini. Lihat. Ya, dan ini kebiasaan orang-orang musyrikin dari zaman ke zaman. Mereka nggak punya dalil. Mereka nggak punya bukti yang kuat sehingga membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi jawaban mereka adalah, masyarakat semuanya melakukan ini, jadi saya melakukan. Nenek moyang saya melakukan ini, jadi saya lakukan. Keluarga saya semuanya melakukan ritual ini, jadi saya melakukan. Ya, ini bukan dalil. Dalil adalah bukti, entah dengan Al-Quran atau dengan As-Sunnah. Sehingga inilah yang dijawab oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah ya. Antum berani bilang begitu? Makanya ujung-ujungnya nanti bakal dibakar Nabi Ibrahim ya. Nanti kita lihat kisahnya. Kemudian kata mereka, Allah bercerita, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami dengan sungguh-sungguh atau engkau termasuk orang-orang yang bermain-main? Maksudnya kamu serius membicarakan tentang Tuhan yang selama ini oleh kami dan nenek moyang kami sembah? Disalahkan oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi, yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang memberikan bukti atas hal tersebut. Di sini Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka ya bahwa patung-patung berhala yang kalian sembah itu salah. Itu adalah sebuah kesesatan. Tapi Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Kemudian dalam ayat lain, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 74, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim." Wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Sesungguhnya kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa beriktikaf kepada mereka. Qala hal yasma'unakum idz tad'un. Nabi Ibrahim bertanya, apakah mereka mendengar doa-doa kalian? Au yanfa'unakum au yadurrun. Dan apakah mereka memberikan kepada kalian manfaat atau memberikan mudarat? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Lihat jawaban kaum Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, apakah mereka mendengar doa kalian? Apakah mereka memberikan manfaat atau memberikan mudarat kepada kalian? Harusnya jawabannya kan, oh ya, mereka menjawab doa kami. Mereka memberikan manfaat kepada kami dan menolak bala dari kami. Itu harusnya jawabannya. Tapi jawaban mereka adalah, kami mendapati nenek moyang kami menyembah mereka. Ya, sekali lagi ini bukan dalil. Sekarang Nabi Ibrahim ingin meminta hujjah kepada mereka. Apa sebetulnya hujjah mereka ketika mereka menyembah patung-patung ini? Sekali lagi jawabannya adalah mengikuti tradisi nenek moyang. Dan ini bukan sesuatu yang mudah ya kawan. Ya, terkadang kita dalam berdakwah, ketika seseorang itu sudah memiliki satu kebiasaan, ya, satu ritual yang sudah menjadi adat istiadat, itu terkadang sulit untuk meninggalkannya. Akan tapi disitulah ujiannya. Ya, ketika seseorang memilih Allah dan Rasulnya daripada adat, ketika seseorang itu memilih Allah dan Rasulnya daripada tradisi, ya,
Maka inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim dengan kaumnya di Babil. Ya. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati kaumnya memiliki sebuah hari raya. Di hari raya tersebut, orang-orang yang ada di kota Nabi Ibrahim, di kota Babil, mereka keluar dari kota tersebut untuk melakukan perayaan di hari raya mereka. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa tidaklah ada hari raya kecuali di baliknya ada sebuah keyakinan, sebuah ideologi. Nggak mungkin ada sebuah hari raya yang terus berulang tapi dilakukan begitu saja. Nah, kaumnya Nabi Ibrahim yang menyembah berhala, mereka memiliki satu hari di mana mereka berkumpul ya di satu tempat, jadi mereka keluar dari kota tersebut. Ya. Sedangkan berhala-berhala milik orang-orang Babil, milik kaumnya Nabi Ibrahim itu ditempatkan di satu tempat ibadah yang ada di kota Babil. Maka Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk keluar bersama mereka berhari raya. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan faqala inni saqim. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Sesungguhnya aku sakit. Padahal Nabi Ibrahim nggak sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sedang sakit. Ini adalah kedustaan Nabi Ibrahim yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam di hari kiamat kelak, ketika orang-orang kumpul di padang mahsyar, mereka mencari bantuan, mencari syafaat, ya, siapa orang yang bisa berbicara kepada Allah agar disegerakan hisab dan pengadilan. Mereka pergi ke Nabi Adam, kemudian pergi ke Nabi Nuh, kemudian juga pergi ke Nabi Ibrahim. Ketika pergi ke Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa membantu kalian karena aku pernah berdusta. Faham antum? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yakdzib Ibrahim an-nabiyyu alaihi salam qat illa thalatha kadzibat. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berdusta seumur hidupnya kecuali 3 kali dusta. Cuma 3 kali ya. Kita berapa kali? 300 kali dan masih berlanjut ya. Baik, Nabi Ibrahim berdusta 3 kali kata Nabi SAW. Thintaini fi dzatillah, 2 kedustaan untuk berdakwah kepada Allah. Qauluhu inni saqim, ketika beliau mengatakan aku sakit. Wa qauluh, dan yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukannya adalah Tuhan kalian yang paling besar. Wa wahidatun fi sya'ni Sarah, dan kedustaan yang ketiga kata Nabi adalah perkara dengan Sarah. Nanti akan kita sebutkan ceritanya. Dan para ulama mengatakan bahwa ketiga dusta Nabi Ibrahim ini bukan murni dusta. Ya, tapi dusta yang biasa disebut dengan tauriyah. Dusta yang biasa disebut dengan tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah adalah menyebutkan satu perkara, orang yang menyebutkannya memahami dengan satu pemahaman, sedangkan orang yang mendengarnya memahami dengan pemahaman yang lain. Paham antum? Contohnya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, beliau sedang berhijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW berhijrah hanya berdua dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Ya, kaum muslimin sudah berhijrah terlebih dahulu. Ketika mereka berdua berhijrah, Abu Bakar ini orangnya terkenal, dikenal oleh banyak orang karena beliau adalah pedagang besar, ya, orang kaya raya, saudagar yang dikenal oleh banyak orang. Sehingga ketika melewati kota-kota ya antara Makkah dengan Madinah, orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang ada di depanmu? Karena Abu Bakar itu terkadang berjalan di belakangnya, di depan Rasul, di bagian kanan, di bagian kiri, maksudnya mau menjaga Nabi SAW. Apa kata Abu Bakar? Beliau adalah hadit tariq. Beliau adalah orang yang menunjuki jalan. Orang fahamnya adalah bahwa dia adalah orang yang menunjukkan jalan menuju Makkah, ya, untuk safar. Dan ini salah satu profesi yang ada di zaman Nabi SAW, bahwa ketika seorang itu mau bersafar dan nggak tahu jalan, dia membayar seseorang sebagai jasa dia menunjukkan jalan.
Nah, orang-orang pahamnya seperti itu. Tapi apa maksud Abu Bakar? Maksud Abu Bakar adalah bahwa dia yang menjelaskan jalan menuju surga, bukan jalan safar. Faham antum? Ini disebut dengan tauriyah. Ya, kemudian juga di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ada satu fitnah yang disebut dengan fitnah khalqul Quran. Orang-orang di zaman itu dipaksa oleh penguasa saat itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, sifat diantara sifat-sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Ya, na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan dan sifat-sifatnya bukanlah makhluk. Nah, para ulama itu dipanggil satu persatu oleh penguasa, kemudian dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Sebagian mereka ada yang mengatakan karena takut dicambuk dan lain sebagainya. Imam Ahmad tetap tegar. Beliau dicambuk sampai diinjak-injak sampai hampir saja mati terbunuh karena tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk dan firman Allah. Sebagian ulama datang kepada khalifah kemudian mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran keempat ini adalah makhluk. Akhirnya dikeluarkan, selamat dari penjara dan siksaan. Khalifah, penguasa memahami bahwa si ulama ini mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, betul tidak? Tapi maksud dia, ini empat ini maksudnya empat jarinya adalah makhluk. Paham antum? Akhirnya dia selamat. Nah, ini yang dimaksud dengan tauriyah. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak berdusta dengan betul-betul berdusta, mengatakan sesuatu yang bukan faktanya, tidak. Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni sakim, aku sakit, kata-kata sakim dalam bahasa Arab ini bentuknya adalah bentuk fa'il. Fa'il itu pelaku, ya, bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Sehingga dia tidak menunjukkan waktu. Kita tahu bahwa kata kerja dalam bahasa Arab itu menunjukkan waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Kalau digunakan kata kerjanya lampau, fi'il madhi, berarti dia sudah sakit. Kalau mudhari', fi'il mudhari' berarti kata kerja yang saat ini atau yang akan datang. Tapi beliau tidak menggunakan kata kerja, tapi yang digunakan adalah kata fa'il, isim fa'il. Inni sakim, aku sakit. Sehingga para ulama mengatakan konteks sakim, kayak konteks sakim itu berarti seseorang itu sakit di masa lalu atau yang akan datang atau saat ini. Paham antum? Jadi maksudnya aku bisa jadi nanti akan sakit karena beliau adalah manusia, atau aku pernah sakit karena aku manusia. Paham antum? Secara kontekstual itu tidak menunjukkan bahwa beliau saat itu sedang sakit. Sehingga ini penjelasan para ulama sebagai bentuk pembelaan kepada Nabi Ibrahim, ya. Padahal beliau kalaupun berdusta cuma 3 kali gitu. Tapi ternyata yang 3 kali ini pun bukan betul-betul murni dusta. Faham antum? Taib. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari sakit di sini adalah bukan sakit badannya, tapi sakit hati, ya. Ini nggak ada yang mau beriman sama beliau, semuanya nyembah berhala, karena sakit hati, ya. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi qasasa." Sesungguhnya kami mendapatkan engkau wahai Muhammad bakhi'un nafsak, jiwamu itu terasa sempit. Terasa sempit, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, karena mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an sehingga engkau marah, sakit hati gitu, ya. Ini yang dirasakan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW sangat gigih untuk menyampaikan kebenaran, sangat gigih untuk menyampaikan hidayah kepada orang-orang supaya masuk Islam. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ketika beliau sudah berusaha dan gak ada yang mau beriman, beliau pun sakit hati. Itu maksud dari aku sakit, ya, inni sakim. Maka ketika mereka keluar kota, gak ada orang di kota ketika itu, kondisinya sepi, Nabi Ibrahim pun masuk ke tempat ibadah mereka. Melihat berhala-berhala yang ada, ternyata di hadapan berhala-berhala itu ada makanan-makanan. Subhanallah, lihat.
Betapa sama kesyirikan zaman Nabi Ibrahim dengan zaman sekarang. Betul tidak? Makanan-makanan, tidak disebutkan makanannya apa. Yang jelas bukan tumpeng ya. Nasi kuning, bukan sepertinya. Al-muhim ada makanan-makanan di sana. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Tuhan-Tuhan ini, kenapa nggak dimakan makanannya? Qala ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak memakan makanan-makanan ini yang sudah dipersembahkan kepada kalian? Ya patung, batu. Kemudian faragha alaihim darban bil yamin. Kata Allah, Ibrahim pun ya memukul patung-patung tersebut darban dengan pukulan yang sangat keras bil yamin dengan tangan kanannya. Allah menyebutkan tangan kanan secara spesifik. Kata para ulama, karena tangan kanan itu lebih kuat secara umum daripada tangan kiri. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa betapa geramnya Nabi Ibrahim dengan berhala-berhala tersebut sehingga beliau memukul dengan sangat kencang menggunakan tangan kanan yang sangat kuat. Sehingga hancur berkeping-keping patung-patung tersebut. Ya, faja'alahum juzadzan, sehingga Nabi Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Semuanya berkeping-keping kecuali satu berhala yang paling besar, kata Allah, la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim berharap semoga kaumnya nanti ketika kembali bertanya kepada patung yang paling besar. Itu strateginya Nabi Ibrahim. Dihancurkan semua kecuali yang paling besar. Ya, maka Nabi Ibrahim pun meletakkan kapaknya di tangan berhala yang paling besar. Ditinggal dalam kondisi hancur berkeping-keping kecuali yang paling besar, dan kondisi kapaknya ada di tangan Tuhan yang paling besar. Sampai kemudian kaumnya kembali ke kota Babil, mereka masuk ke tempat ibadah mereka, mereka pun terkaget-kaget. Ternyata semuanya sudah hancur. Maka mereka pun bertanya-tanya, siapa yang melakukan hal ini? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang berani-berani melakukan hal seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat zalim. Lihat, orang yang mendakwahkan tauhid dibilang zalim. Padahal dalam surat Luqman jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Tapi itulah orang-orang musyrikin, memutarbalikkan fakta. Orang yang mendakwahkan kebenaran dibilang zalim, padahal dia yang berbuat syirik itu yang zalim. Maka mereka pun mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita pernah mendengar ada seorang bocah, katanya sih namanya Ibrahim. Kalau antum lihat konteks ayat ini, para ulama mengatakan bahwa orang-orang musyrikin tidak mengatakan fa'alahu Ibrahim, yang melakukannya adalah Ibrahim, tidak. Tapi konteksnya adalah konteks mengecilkan Ibrahim. Seakan-akan Nabi Ibrahim itu bukan siapa-siapa. Dan disebut di sini secara kontekstual fatan. Fatan itu artinya bocah, anak muda. Ya. Kami mendengar bahwa ada anak muda yang katanya namanya Ibrahim. Ya, sebagai bentuk perendahan kepada Nabi Ibrahim. Maka mereka pun mengatakan, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan orang ini di hadapan seluruh masyarakat kota Babil agar mereka semua menyaksikan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ingin dikumpulkan di hadapan orang-orang semuanya supaya beliau bisa menjelaskan tentang hujjah yang benar di hadapan semua orang. Ternyata apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim tercapai. Ya, jadi jangan antum kira Nabi Ibrahim ngancurin terus kabur ya. Kayak orang-orang zaman sekarang gitu ya. Bikin masalah terus kabur. Yang dituduh akhirnya orang-orang yang lain. Enggak, Nabi Ibrahim memang sengaja. Beliau melakukan ini supaya beliau bisa berdialog dengan mereka dan berdialog dengan lebih banyak lagi orang yang ada di kota Babil. Maka dicarilah Nabi Ibrahim, kemudian didatangkan di hadapan orang-orang yang ada di situ. Mereka pun bertanya, apakah benar engkau yang melakukannya?
Apakah benar engkau yang melakukannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah benar bahwa engkau yang melakukan hal ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukannya adalah patung yang paling besar yang ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah dia jika dia bisa berbicara. Ini kedustaan yang keberapa? Yang kedua. Ya. Baik. Maka Nabi Ibrahim menuduhkan perbuatan ini kepada Tuhan yang paling besar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim ingin menjelaskan tentang satu fakta yang sangat penting kepada masyarakatnya, bahwa Tuhan itu nggak boleh ada dua. Tuhan itu nggak boleh ada dua. Ya, jadi kalau ternyata kalian meyakini bahwa berhala ini adalah Tuhan, maka seharusnya nggak ada berhala-berhala yang lain. Paham antum ya? Jadi kalau dia adalah Tuhan dan dia adalah yang paling besar, seharusnya yang dia lakukan adalah dia akan menghancurkan yang kecil yang sekarang sudah hancur berkeping-keping. Ini yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi ini akan hancur. Antum bisa bayangkan, ini sekarang kita di satu perusahaan ada 2 bos aja, berantakan, betul tidak? Antum di rumah aja kalau istri antum jadi kepala rumah tangga juga gimana? Berantakan rumah tangga kita. Karena nggak mungkin ada 2 pemimpin. Dan ini konteksnya tentang masalah ketuhanan. Nggak mungkin ada Tuhan lebih dari 1. Ini yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim, sehingga yang paling besar ini cemburu dengan Tuhan-Tuhan yang kalian menyembah kepada mereka, sehingga dihancurkan sama Tuhan yang paling besar. Ini yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, sehingga ini ya, terkadang seseorang itu ketika berdakwah dia perlu mengeluarkan fitrah tauhid yang ada di hati orang yang sedang kita dakwahkan. Ya ikhwan, setiap orang itu memiliki fitrah tauhid di dalam hatinya. Fitrah untuk menjadi baik, fitrah untuk tunduk kepada Allah, fitrah untuk selalu melakukan ketaatan, fitrah untuk menjauhi seluruh dosa dan maksiat. Itu ada di setiap manusia. Sehingga terkadang ketika seseorang itu berdakwah, kita coba untuk menggali fitrah tersebut. Ya, dan ini yang diusahakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, bahwa nggak mungkin ada Tuhan lebih dari 1. Kalau ada lebih dari 1, maka pasti mereka akan saling menghancurkan dan saling merusak ya dengan ketentuan-ketentuan mereka. Taib. Ya, sehingga ini adalah kedustaan yang kedua. Dan lagi-lagi sebagian ulama mengatakan bahwa ini yang dikatakan Nabi Ibrahim ini sebetulnya bukan dusta, tapi disebut dengan dusta bersyarat. Disebut dengan dusta bersyarat. Apa maksudnya? Maksud Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang melakukannya adalah yang paling besar, maka tanyalah kepadanya. Ya, kata para ulama, maksudnya adalah yang melakukannya itu yang paling besar dengan syarat kalian bertanya dan dijawab sama dia. Kalau dia bisa jawab, dia yang menghancurkan patung-patung yang ada. Tapi kalau nggak bisa jawab, berarti saya yang melakukan. Gitu ya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama sebagai bentuk pembelaan kepada Nabi Ibrahim. Sekali lagi, kalaupun itu dusta ya ikhwan, maka itu dusta untuk, sekali lagi untuk apa? Untuk mengeluarkan fitrah tauhid yang ada di hati mereka. Ya, sehingga ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan ya, akan tapi yang melakukannya adalah yang berhala yang paling besar. Fas'aluhum, maka tanyalah dia in kanu yantiqun, jika dia bisa berbicara. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Akhirnya kaumnya mengatakan, maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan mengatakan sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang zalim. Zalim adalah kita. Ya, ini ternyata nggak mungkin kita berbicara kepada berhala yang ada di sini.
Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta haula'i ma haula'i yantiqun. Kemudian kepala mereka pun berbalik. Ya, maksudnya mereka seakan-akan tidak bisa menjawab. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Pengakuan ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa patung-patung mereka tidak dapat berbicara. Ya. Jadi inilah hakikat dari kesyirikan. Ya. Orang-orang yang berbuat syirik, ya pada hakikatnya mereka sedang menuju kepada sesuatu yang hanya sekedar ilusi, yang nggak ada hakikatnya sama sekali. Apalagi jelas-jelas yang disembah adalah patung, maka nggak mungkin bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim juga mengatakan, qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak dapat memberikan kepada kalian manfaat sedikit pun dan tidak dapat memberikan mudarat kepada kalian? Ya, uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Apakah kalian tidak berpikir? Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Ya, kemudian dalam surat lain Nabi Ibrahim menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka dan sifat-sifat Tuhan yang seharusnya ada pada Tuhan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim." Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka cerita tentang Ibrahim. "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa beriktikaf, beribadah kepada mereka. Qala hal yasma'unakum idz tad'un. Apakah mereka mendengar jika kalian berdoa? Aw yanfa'unakum aw yadhurrun, atau mereka akan memberikan kalian manfaat atau mudarat? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka pun mengatakan, sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami melakukan ini, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. Tidakkah kalian mengetahui hakikat dari apa yang sedang kalian sembah? Kalian begitu juga nenek moyang kalian. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Sesungguhnya sesembahan itu semua adalah musuhku. Dan aku hanya menyembah kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakanku dan memberikan hidayah kepadaku. Luar biasa ya kawan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh seluruh Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang-orang musyrikin. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Dan kita sangat yakin 100% di hati kita tentang sifat Allah yang satu ini. Bahwa Allah menciptakan dan Allah memberikan hidayah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Allah adalah Tuhanku yang memberikan kepadaku makan dan minum. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Kaum muslimin, kita semua meyakini bahwa rizki yang kita dapatkan murni dari Allah. Makanan, minuman yang kita dapatkan semenjak kita di dalam perut ibu kita, semenjak kita menjadi janin, sampai saat ini, kita yakin 100% Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Dan ini yang Nabi Ibrahim jelaskan kepada kaumnya tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Tuhanku yang memberikan kepadaku makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan tatkala aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Allah yang mematikanku dan menghidupkanku. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan Allah adalah zat yang aku berharap kepadanya agar dosa-dosaku dihapuskan. Allahu Akbar. Ada akidah yang lebih hebat dari akidah ini ya kawan? Demi Allah gak ada. Lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Semuanya dalih, gak ada dalil. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Allah yang memberikan makan, memberikan minum kepada kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan, mematikan kita. Sehingga ketika kita sholat, hati kita penuh dengan pengagungan kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, hati kita penuh dengan rasa cinta kita dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna.
Dan Allah yang memberikan kepada kita segala-galanya. Ini dalil luar biasa, bagaikan gunung ya ikhwan, sangat kuat sekali di hadapan orang-orang musyrikin. Karena mereka menyembah hanya sekedar berhala-berhala yang tidak bisa berbicara sama sekali. Ya, maka ketika mereka sudah tahu KO di hadapan Nabi Ibrahim, dialog kalah, itu Tuhan-Tuhannya dihancurkan, apa kata mereka? Mereka pun mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia dan selamatkan Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar ingin membela Tuhan-Tuhan kalian. Ini yang dikatakan oleh tokoh orang-orang musyrikin saat itu. Nabi Ibrahim harus dibunuh, dan bukan cuma sekedar dibunuh, tapi diapain? Dibakar. Ya, jadi betul-betul nadanya nada marah dan provokatif, ya. Jadi bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Sekali lagi, nggak ada dalil, nggak ada dasar yang menguatkan bahwa kenapa harus menolong Tuhan-Tuhan. Nggak ada. Ya udah sekedar ya asabiyah, taklid, ikut-ikutan yang tidak berdasar sama sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dibakar oleh mereka. Ya, sebelum dibakar, mereka membuat satu tempat khusus ya ikhwan, membangun satu tempat khusus yang sangat besar untuk menyalakan api yang akan dibakar di situ siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tempat ini sangat besar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka pun mengatakan, ubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ya, dirikanlah suatu bangunan yang besar, kemudian lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Maka ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa beliau akan dibakar, apa yang dikatakan oleh beliau? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia adalah yang memberi petunjuk kepadaku. Subhanallah, tuh lihat keyakinan tauhid bahwa hidup sama mati itu nggak ada bedanya, nggak masalah. Mau hidup di dunia, mau ternyata nanti bakal mati, nggak masalah. Karena ujung-ujungnya apa? Inni dzahibun ila rabbi. Aku sedang menuju Tuhanku. Aku sedang menuju Tuhanku. Dan ini subhanallah ya ikhwan, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW mengatakan kepada budaknya yang bernama Abu Muwaihibah, kata Nabi SAW, wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang pertama adalah Allah akan memberikan kepadaku perbendaharaan dunia. Kemudian Allah akan memberikan kepadaku umur yang sangat panjang. Kemudian Allah akan memberikanku surga tatkala aku wafat. Ini pilihan yang pertama. Perbendaharaan dunia, umur panjang, kemudian masuk surga. Ini pilihan pertama. Kemudian kata Nabi, pilihan kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkanku saat ini, kemudian memasukkanku ke dalam surga. Antum kalau dikasih dua pilihan ini, apa yang antum pilih? Iya, betul. Yang pertama, hidup di dunia, kaya raya, panjang umur antum, kemudian antum wafat masuk surga. Ya pasti kita pilihnya itu, betul tidak? Abu Muwaihibah ketika diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa Nabi diberikan dua pilihan tersebut, kata Abu Muwaihibah, wahai Rasulullah, demi Allah, pilihlah yang pertama. Abu Muwaihibah sama kayak kita ya. Kata Nabi SAW, la wallahi ya Abu Muwaihibah, demi Allah aku tidak akan memilih yang pertama. Aku lebih memilih untuk dicabut nyawaku, kemudian aku bertemu dengan Allah. Subhanallah. Ikhwan, rasa kangen kepada Allah itu cuma dirasakan oleh orang-orang yang beriman dengan tingkat keimanan yang sangat tinggi. Banyak perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, mereka seakan-akan udah letih di dunia. Ya bukan letih. Bukan letih karena mereka nggak mau beribadah kepada Allah, tapi mereka letih karena mereka terlalu sangat kangen dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selama ini mereka sembah, Allah yang selama ini mereka berdoa kepadanya, Allah yang selama ini mereka ruku' kepadanya, mereka berpuasa kepadanya, mereka menahan hawa nafsu untuk Allah, tidak marah untuk Allah, berbuat baik untuk Allah, semua kehidupannya dilakukan untuk Allah.
Sehingga ini yang menjadikan mereka sangat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mau dibakar, kata Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi, sesungguhnya aku akan menuju kepada Tuhanku. Gak masalah. Lihat tingkat keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, para ulama mengatakan bahwa api yang dibuat itu api yang sangat besar, sangat besar, sehingga jika ada burung yang lewat di atas api tersebut, burung itu akan jatuh karena kepanasan, dan nggak ada orang yang bisa mendekat ke api tersebut kecuali dia akan terbakar. Sehingga mereka pun nggak bisa untuk melemparkan Nabi Ibrahim dengan tangan mereka. Akhirnya mereka membuat sebuah alat yang disebut dengan majanik. Majanik ini semacam ketapel yang sangat besar. Ya, jadi seperti papan yang panjang, kemudian tengahnya ada batu. Ya, Nabi Ibrahim diletakkan di sisi yang satu, kemudian diberikan pemberat di sisi yang satu lagi, sehingga Nabi Ibrahim nanti terlempar ke api tersebut. Nah, alat ini yang mereka gunakan untuk melempar Nabi Ibrahim. Dan apinya sangat besar, sehingga seluruh masyarakat kota Babil, mereka berbondong-bondong untuk menyumbangkan kayu bakar ke sana. Sampai ada wanita, disebutkan oleh Ibnu Katsir, ada wanita yang sakit, kemudian dia bernazar dengan mengatakan, jika aku sembuh dari sakitku, aku akan membawakan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Akhirnya dia pun sembuh, dia pun mengambil kayu bakar ke hutan, kemudian disumbangkan kayu tersebut kepada tempat pembakaran agar digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka api yang sangat besar. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api yang sangat besar tersebut. Ketika beliau dilemparkan, hati Nabi Ibrahim, ya ikhwan, dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, ya bahkan sebagian menyebutkan bahwa kisah ini dhaif, bahwa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di tengah kobaran api, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan bantuan. Kata Jibril, aku akan membantumu. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala, bantuanmu aku tidak membutuhkannya. Amma ilallahi fana'am, akan tapi bantuan Allah yang aku butuhkan sekarang. Sehingga ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api tersebut, beliau mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebaik-baiknya penolong. Ini, ya ikhwan, kata-kata hasbiyallah wa ni'mal wakil, ini kata-kata yang sangat besar. Kata-kata yang sangat besar. Bahkan sebagian salaf mengatakan, aku tidak pernah merasakan takut melebihi rasa takutku kepada seseorang yang aku zalimi dan dia tidak memiliki siapapun yang menolongnya kecuali Allah. Kalau kita zalim sama seorang pejabat, mungkin kita takut dengan sosok dia. Tapi kata sebagian salaf ini bahwa aku takut bukan karena, aku takut karena dia nggak punya siapa-siapa kecuali Allah. Apalagi kalau orang tersebut mengatakan hasbi Allah, cukup bagiku Allah, dia akan semakin takut lagi. Dan ini yang seharusnya kita lakukan ya, ketika kita dalam kondisi sulit, ketika kita dalam kondisi genting, ya kita terpojokkan dalam satu kondisi, satu keadaan. Katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah. Kita nggak butuh si fulan yang punya banyak uang, kita nggak butuh si fulan yang punya jabatan, kita nggak butuh si fulan yang banyak relasi, nggak butuh. Kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata-kata hasbiyallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar, ucapan yang dikatakan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Apa yang terjadi? Ketika keimanan kepada Allah sangat besar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sangat maksimal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qulna, kami pun mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat makar kepada Ibrahim, maka kami jadikan makar tersebut kembali kepada mereka dan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga Nabi Ibrahim di dalam kobaran api,
beliau merasakan kenyamanan yang luar biasa tanpa ada rasa panas sedikit pun dan rasa dingin sedikit pun. Tuh bayangkan, sebagian ulama mengatakan kalau Allah mengatakan kuni bardan, wahai api jadilah engkau api yang dingin, maka niscaya Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi Allah mengatakan kuni bardan wasalaman, jadikanlah wahai api jadilah engkau api yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim di dalam api beliau sangat nyaman dan tenang dan tidak terluka sedikit pun. Sampai api itu habis menghancurkan seluruh kayu bakar yang ada di dalamnya, keluarlah Nabi Ibrahim dalam kondisi sehat, bugar, tidak terluka sedikit pun. Apakah kaumnya beriman? Ternyata tidak juga. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dari makar tersebut, dan beliau pun berniat untuk berhijrah ke tempat lain untuk berdakwah di tempat lain, karena beliau meyakini bahwa tempat yang selama ini beliau tinggal besar di sana di kota Babil, orang-orang sudah tidak ada lagi yang mau mendengarkan beliau. Dan terkadang ini sebuah maslahat yang ditempuh oleh seorang dai. Ketika dia berusaha untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka nggak mau. Terkadang sebuah maslahat adalah dai ini pindah ke suatu tempat yang lebih diterima oleh masyarakat tersebut. Ilmunya lebih bermanfaat di tempat lain daripada tempat tersebut. Sebagian ulama mengatakan la tut'im ta'amaka man la yashtahih. Jangan engkau berikan makanan kepada orang yang nggak mau makan. Sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berusaha untuk berhijrah ke tempat lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa cicak ikut meniupkan kobaran api supaya menjadi lebih besar. Dari Ummu Syuraik radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Waqal, kemudian Nabi mengatakan kana yanfukhu ala Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya cicak-cicak pada saat Nabi Ibrahim dibakar, dia berusaha untuk meniupkan api tersebut supaya lebih besar lagi. Makanya Saibah pernah masuk ke rumahnya Aisyah. Kemudian dia melihat di rumah Aisyah itu ada semacam tombak. Maka Saibah bertanya, wahai Ummul Mukminin, ma tasna'ina bihadzal rumh? Untuk apa tombak yang tertempel di dinding rumahmu ini? Maka Aisyah mengatakan, naqtulu bihil auzagh. Kita menggunakannya untuk membunuh cicak-cicak. Fa inna Nabi SAW, karena sungguhnya Nabi SAW akhbarana, memberikan kabar kepada kami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke tengah kobaran api, lam takun dabbatun illa tudfi'un nara anhu. Seluruh hewan-hewan melata semuanya berusaha untuk memadamkan api tersebut, ghairul wazagh, kecuali cicak. Kurang ajar cicaknya. Fa innahu kana yanfukhu alaih, sungguh cicak ikut meniup supaya api tersebut lebih besar. Fa amara alaihi salatu wassalam biqatlih, maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk membunuhnya. Bahkan untuk membunuh cicak. Dan juga sebagian ulama menjelaskan bahwa cicak itu dibunuh bukan cuma karena dia meniupkan api di kobaran api Nabi Ibrahim, akan tapi dia termasuk dari al-fuwaisiq. Al-fuwaisiq itu adalah binatang-binatang yang mengganggu. Binatang-binatang yang mengganggu. Dan kita dibolehkan di dalam Islam untuk membunuh binatang-binatang yang mengganggu. Nabi Amir bin Sa'ad yang meriwayatkan dari ayahnya, seorang sahabat mengatakan, anna Nabi SAW amara biqatlil wazagh wa sammahu fuwaisiqan. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan Nabi menamakannya dengan fuwaisiq. Fuwaisiq itu yang mengganggu. Sehingga bukan cuma karena dia meniupkan saja, meniupkan api, tapi dia juga termasuk fuwaisiq yang mengganggu. Sehingga itulah Nabi SAW memerintahkan untuk
membunuhnya. Ya, sebagaimana dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan khamsun fawasiq. Ya, ada 5 binatang yang mengganggu. Yuqtalna fil haram, yang boleh dibunuh walaupun kita sedang di tanah haram. Al-fa'ratu, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal hudayya, ya semacam elang, ya, wal ghurab, gagak, wal kalbul aqur, dan anjing yang buas. Ya, 5 hal ini boleh dibunuh walaupun kita dalam kondisi sedang di tanah haram. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa al-wazagh itu masuk dalam kategori fuwaisiq karena hadis Nabi SAW yang lain bahwa Nabi SAW menamakan cicak sebagai fuwaisiq juga. Jadi hukumnya sama. Ya, seperti itu. Taib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang kisah-kisah yang lain tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau dibakar oleh kaumnya, ya beliau mendakwahkan raja penguasa di kota Babilonia, di kota Babil yang beliau tinggal di sana. Raja tersebut bernama Namrud dan dia ya mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan raja tersebut, baru kemudian Nabi Ibrahim berhijrah ke kota Harran di Syam. Insya Allah rincian kisahnya akan kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan.